Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunastri, NIM 8567112007, jurusan S1 VG PAUD semester 4 Fokjar Talang Ubi. Baiklah, di sini saya akan meresume pembelajaran terpadu modul 1 dan 2. Modul 1, latar belakang pembelajaran terpadu. Kegiatan belajar 1. Karakteristik pembelajaran di taman kanak-kanak. A. Karakteristik pembelajaran di taman kanak-kanak. Mas Sito mengemukakan bahwa kegiatan pembelajaran di TK mengutamakan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Pembelajaran di TK menekankan pada pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan anak. Dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada perkembangan anak, berarti pendekatan pembelajaran yang digunakan guru berpusat pada anak itu sendiri. B. Prinsip-prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak. 1. Proses pembelajaran bagi anak usia dini adalah proses interaksi antara anak, sumber belajar, dan pendidikan dalam suatu lingkungan belajar. 2. Sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang bersifat aktif. 3. Belajar sambil bermain. 4. Penyelenggaraan pembelajaran bagi anak usia dini. 5. Sesuai dengan sifat perkembangan anak usia dini. 6. Proses pembelajaran pada anak usia dini akan terjadi apabila anak berbuat secara aktif. 7. Program pembelajaran bagi anak usia dini dirancang dan dilaksanakan sebagai suatu sistem. Kegiatan belajar 2. Karakteristik perkembangan anak usia dini. A. Ciri-ciri perkembangan anak usia taman kanak-kanak. 1. Perkembangan fisik anak ditandai dengan keaktifan anak untuk melakukan berbagai kegiatan. 2. Perkembangan bahasa ditandai dengan kemampuan anak memahami pembicaraan orang lain. 3. Perkembangan kognitif daya pikir anak ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya. 4. Bentuk permainan anak masih bersifat individu. Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa secara umum kemampuan yang berkembang pada anak usia TK adalah kecerdasan jamak atau kemampuan dasar anak, antara lain mencakup perkembangan kognitif, sosial, emosional, nilai dan moral, agama, fisik, motorik, bahasa, dan seni. B. Kemampuan dasar anak taman kanak-kanak. 1. Kemampuan kognitif anak. Sesuai dengan KBK, disebutkan bahwa pengembangan kemampuan kognitif anak di TK bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak agar dapat mengolah perolehan belajarnya. 2. Kemampuan sosial emosional. Pengembangan kemampuan sosial emosional anak TK bertujuan agar anak merasa percaya diri, mampu bersosialisasi dengan orang lain, menahan emosinya jika berada dalam suatu keadaan sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan anak. 3. Kemampuan nilai moral agama. Pengembangan kemampuan mengenal nilai dan moral agama bertujuan agar anak TK dapat mengenal penerapan tata cara beribadah atau berdoa sesuai agamanya dan membiasakan mereka untuk hidup sesuai aturan agama, tentunya sesuai dengan tingkat pemahaman anak TK. 4. Kemampuan fisik motorik anak TK. Pengembangan kemampuan fisik motorik bertujuan untuk memperkenalkan serta melatih gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat sehingga dapat menjunjung pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat, dan terampil. 5. Kemampuan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak TK masih jauh dari sempurna. Namun demikian, potensinya bisa dirangsang lewat komunikasi
yang aktif dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 6. Kemampuan seni anak TK. Pengembangan kemampuan seni bertujuan agar anak dapat menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya, mengembangkan kepekaan dan menghargai hasil seni. C. Kecerdasan jamak, multiple intelligence. Jumlah kecerdasan jamak telah berkembang lebih 8 kecerdasan. 1. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan dalam mengolah kata atau kemampuan menggunakan kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. 2. Kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika adalah kecerdasan dalam hal angka dan logika. Kecerdasan ini melibatkan keterampilan mengolah angka dan kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. 3. Kecerdasan fisik, kinestik jasmani, adalah anak-anak yang sering tak dapat diam saat sedang duduk makan, dan biasanya anak yang cerdas di bidang ini adalah anak yang sering dan senang bermain di luar. 4. Kecerdasan visual spasial. Biasanya mereka pun menonjol dalam kelas seni. Biasanya anak yang memiliki kecerdasan visual spasial adalah seorang anak yang memiliki kemampuan untuk memvisualkan gambar di dalam pikirannya. 5. Kecerdasan intrapersonal. Anak yang cerdas di bidang ini sangat memahami dirinya sendiri, apa kelemahan dan kekurangannya. Mereka pun dapat menentukan target yang sesuai dengan dirinya dan berusaha mencapai target tersebut. 6. Kecerdasan interpersonal antar pribadi. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan berpikir lewat berkomunikasi dengan orang lain. 7. Kecerdasan musikal. Yang mempunyai kecerdasan musik senang bernyanyi, bersenandung atau bersiul seorang diri. Jika mendengar irama musik, anak yang berbakat di bidang ini akan menggerak-gerakkan tubuhnya mengikuti irama dan ikut bernyanyi. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah anak yang mempunyai keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies flora atau fauna serta kepekaan terhadap fenomena alam. 9. Kecerdasan eksistensialis adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan diri dalam hubungan dengan jangkauan kosmos terjauh yang tak terhingga besarnya atau kecilnya. Misalnya memahami makna hidup dan cinta pada sesama. Modul 2. Konsep dasar pembelajaran terpadu. Kegiatan belajar 1. Hakikat pembelajaran terpadu. A. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam semua bidang pengembangan, meliputi aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, moral, dan nilai-nilai agama, fisik, motorik, dan seni. Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai berikut. 1. Suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang. 2. Suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 3. Merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam berbagai bidang. B. Karakteristik pembelajaran terpadu. Hendrik dalam asosiasi mengemukakan bahwa pembelajaran terpadu membantu anak mengembangkan semua pemikirannya secara langsung dalam proses belajar mereka. Terdapat beberapa karakteristik pembelajaran terpadu. 1. Pembelajaran terpadu berpusat pada anak. Student-centered. 2. Pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada anak.
3. Pembelajaran terpadu menciptakan kegiatan yang dapat mengoptimalkan semua pemikiran anak. 4. Pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai bidang. C. Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. 1. Tema harus berorientasi pada usia. 2. Tema harus berkaitan langsung dengan pengalaman nyata. 3. Setiap tema harus menyajikan konsep-konsep yang dapat diselidiki oleh anak. 4. Setiap tema harus didukung oleh suatu pengetahuan yang telah diteliti. 5. Tema harus mengintegrasikan materi dengan kegiatan. 6. Informasi yang berhubungan dengan tema. 7. Kegiatan yang berhubungan dengan tema. 8. Tema harus memungkinkan dapat dilaksanakan melalui kegiatan proyek. 9. Tema harus memberikan kesempatan kepada anak. 10. Tema harus dapat diperluas atau diperbaiki. 11. Mengakomodasikan kebutuhan anak. 12. Menyediakan kesempatan bermain anak. 13. Menghargai perbedaan individual latar belakang budaya. D. Landasan pembelajaran terpadu. Landasan-landasan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu yaitu 1. Landasan filosofis yang berfungsi melandasi semua aspek lainnya. 2. Landasan psikologis, terutama berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologi teori belajar. 3. Landasan praktis, berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran. Manfaat pembelajaran terpadu. 1. Memungkinkan anak mengeksplorasi dan mengekspresikan pengetahuan. 2. Meningkatkan perkembangan konsep yang dimiliki anak. 3. Meningkatkan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan teman. 4. Pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir anak. 5. Melalui pembelajaran terpadu. Kegiatan belajar 2. Model-model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu di taman kanak-kanak. 1. Model jaring laba-laba. Pendekatan pembelajaran ini dimulai dengan menentukan tema, yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan perhatikan keterkaitan tema tersebut dengan bidang pengembangan. Kekuatan pembelajaran terpadu yaitu 1. A. Dengan guru sama-sama menyenangi kegiatan. B. Model jaring laba-laba. C. Model ini mempermudah perencanaan kerja tim. Kelemahan pembelajaran terpadu. A. Langkah yang sulit dalam pembelajaran terpadu yaitu menyeleksi tema. B. Adanya kecenderungan merumuskan suatu tema. C. Dalam pembelajaran guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. 2. Model keterkaitan yaitu model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain. Kekuatan pembelajaran terpadu model keterkaitan yaitu A. Dengan mengaitkan ide-ide. B. Konsep-konsep kunci dikembangkan anak secara terus-menerus. C. Mengaitkan ide-ide dalam suatu kegiatan. Kelemahan model pembelajaran keterkaitan. A. Berbagai bidang mengembangkan dalam model ini tetap terpisah dan tidak terkait. B. Usaha yang terkonsentrasi untuk mengintegrasikan ide-ide. 3. Model keterpaduan. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang pengembangan. Adapun kekuatan model keterpaduan. A. Memudahkan anak untuk mengarahkan keterkaitan. B. Meningkatkan pemahaman antar bidang pengembangan. Dan adapun kelemahannya yaitu A. Model ini model yang sangat sulit diterapkan secara penuh. B. Model ini menghendaki guru terampil, percaya diri, menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang sangat diprioritaskan.